Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi SPLTV. Dan kali ini kita akan coba berfokus pada pembahasan soal cerita. Nah, jadi pada video kali ini akan lebih banyak untuk menjelaskan cara mengubah soal cerita menjadi suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat info updatean video-video pembelajaran seperti ini. Oke, langsung kita mulai. Soal pertama. Nah, jadi tips pertama saat kita mendapatkan soal cerita adalah kita harus langsung baca kalimat terakhirnya. Di kalimat terakhir ini biasanya ditemukan suatu perintah dari soal tersebut. Jadi di sini kita coba dulu ya baca kalimat terakhirnya. Katanya, berapakah bilangan yang dimaksud? Berarti kita diminta untuk mencari suatu bilangan. Nah, setelah baca kalimat terakhirnya, maka kita langsung baca dari awal, tapi per satu kalimat. Jadi berhenti setiap titik. Dan kita langsung buat model matematis dari kalimat yang sudah kita baca. Kita langsung praktekkan ya. Dari awal, suatu bilangan terdiri dari 3 angka. Nah, kita langsung buat ilustrasi. Suatu bilangan, misalkan 3 angka, berarti kan dia itu ada angka yang adanya di ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kalau gitu, kita langsung misalkan menjadi ABC, berarti bilangan yang kita ingin cari adalah bilangan ABC, di mana A-nya itu ratusan, B-nya itu angka puluhan, dan C-nya itu angka satuan. Oke, langsung kita lanjut lagi ya bacanya. Jika ketiga angka pada bilangan tersebut dijumlahkan, maka hasilnya adalah 11. Berarti, kita dapat simpulkan bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan 11. Bisa ya? Lanjut lagi. Kalimat selanjutnya, jika angka puluhan pada bilangan tersebut dikurangi 7, maka akan sama dengan angka satuannya. Berarti, B dikurangi 7 sama dengan C. Karena tadi B-nya puluhan dan C-nya satuan. Lanjut lagi. 4 kali angka ratusan pada bilangan tersebut adalah angka puluhan. Berarti, 4A sama dengan B. Inilah yang disebut model matematis dari suatu soal cerita. Jadi, 3 persamaan ini merupakan suatu sistem persamaan linear 3 variabel yang kita cari. Untuk nantinya kita akan menentukan nilai A, B, dan C sehingga kita mengetahui bilangan apa yang dimaksud dan dicari di soal nomor 1. Nah, ini akan lebih bagus kalau kita pindah ruaskan. Jadi, satu ruas itu variabel semua, satu ruas lagi merupakan konstanta. Jadinya seperti ini. A ditambah B ditambah C sama dengan 11. B dikurang C sama dengan 7. 4A dikurang B sama dengan 0. Nah, ini 3 persamaan yang masuk ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel yang kita cari sebelum kita menentukan angka yang dimaksud. Langsung kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Kita hanya akan mencari model matematis di soal yang kedua juga. Nah, di sini juga sama. Kita langsung baca kalimat pertanyaan di akhirnya dari koma aja. Maka berapakah jumlah usia Amira dan Bu Andi? Oke, ini berbicara tentang usia berarti kan. Kita harus pahami di sini ada berapa orang yang terlibat dalam cerita yang ada di nomor 2 ini. Kita langsung misalkan. Nah, di sini sudah terlihat ada Amira, Bu Andi, dan Pak Andi. Misalkan Amiranya A, usia Bu Andinya B, usia Pak Andinya P. Langsung kita baca kalimat pertama. Usia Pak Andi 28 tahun lebih tua dari Amira. Oke, berarti P sama dengan A ditambah 28. Bisa ya? Selanjutnya, usia Bu Andi 6 tahun lebih muda dari Pak Andi. Berarti B sama dengan P dikurang 6. Selanjutnya, jika jumlah usia Pak Andi, Bu Andi, dan Amira adalah 119 tahun, berarti P tambah B tambah A sama dengan 119.
Oke, sudah ketemu 3 persamaan untuk 3 variabel, berarti di sini sudah cukup. Ini adalah model matematisnya. Tapi karena variabel dan konstantanya masih bersatu, kita bisa pisahkan ya. Jadi, negatif A ditambah P sama dengan 28, atau boleh juga, kalau mau A dikurang P sama dengan negatif 28 itu bebas banget. Boleh A-nya yang pindah ke ruas P, boleh P-nya yang pindah ke ruas A. Oke, selanjutnya B dikurang P sama dengan negatif 6, ini juga sama. Selanjutnya, A ditambah B ditambah P sama dengan 119. Ini biar bersusun ya, dari A, B, kemudian P. Oke, soal nomor 2 clear ya. Kita langsung lanjut ke soal ketiga. Di soal ini, kita baca juga pertanyaannya. Maka berapakah usia Leon? Oke, berarti kita akan mencari usia seseorang, maka kalau gitu kita harus tahu dulu siapa saja yang terlibat dalam cerita nomor 3 ini. Oke, kita misalkan, di sini ada Ken, Leon, dan Mitty. Usia Ken itu misalkan K, usia Leon L, dan usia Mitty M. Kita langsung baca kalimat pertama. 2 kali umur Mitty lebih tua 8 tahun dari umur Ken. Berarti 2M sama dengan K ditambah 8. Jadi 2M itu lebih tua 8 tahun dari usia Ken. Paham ya? Selanjutnya, perbandingan umur Leon dan Mitty adalah 3:2. Oke, berarti di sini L dibagi M sama dengan 3 dibagi 2. Jadi perbandingan itu bisa ditulis dalam bentuk suatu pecahan ya, atau pembagian. Jadi, L dibagi M sama dengan 3 dibagi 2. Oke, lanjut lagi. Jumlah umur mereka adalah 37 tahun. Berarti, K ditambah L ditambah M sama dengan 37. Nah, di sini kita tinggal sederhanakan 3 model matematis ini. Kita buat semua jadi linear. Maka, untuk yang pertama, ini pindahkan langsung ke ruas yang M ya untuk K-nya. Jadi diperoleh 2M dikurang K sama dengan 8. Nah, untuk yang kedua, ini tinggal dikali silang. Jadi L-nya dikali 2, M-nya dikali 3. Tapi langsung M-nya kita pindah ruaskan seruas dengan L. Maka diperoleh 2L dikurang 3M sama dengan 0. Nah, untuk yang ketiga tetap sama. K ditambah L ditambah M sama dengan 37. Nah, ini 3 persamaan yang masuk ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel untuk soal nomor 3. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, misalkan di sini terdapat suatu fungsi kuadrat dan grafiknya melalui titik ada di layar. Nah, kita diminta untuk menentukan suatu fungsi kuadratnya, maksudnya A, B, dan C-nya itu berapa. Nah, ini juga suatu masalah SPLTVI. Jadi kita buat juga 3 persamaan linear 3 variabel untuk soal nomor 4. Oke, kita analisis dulu. Di sini grafiknya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Katanya grafiknya melalui 3 titik. Nah, kita tahu bahwa grafik fungsi itu melalui titik X, Y. Maka untuk titik pertama, negatif 1, negatif 4, ini berarti X-nya negatif 1 dan Y-nya negatif 4. Maka kita dapat tuliskan, langsung substitusikan ke fungsi Y-nya. Jadi, Y-nya ganti dengan negatif 4 dan X-nya ganti dengan negatif 1. Maka diperoleh negatif 4 sama dengan A dikali negatif 1 kuadrat ditambah B dikali negatif 1 ditambah C. Paham ya? Selanjutnya titik kedua juga sama seperti titik pertama. Berarti kita langsung saja masukkan 2 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Nah, yang terakhir juga sama. 2,2 berarti 2 sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C. Oke, kita langsung sederhanakan, maka diperoleh untuk yang pertama, A dikurang B ditambah C sama dengan negatif 4. Untuk yang kedua, A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Untuk yang ketiga, 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 2. Bisa dipahami ya?
Jadi, ini adalah suatu sistem persamaan linear 3 variabel yang kita dapat bentuk untuk soal nomor 4. Selanjutnya, soal nomor 5. Kita langsung baca dulu pertanyaannya. Berapa luas lahan parkir 1 truk, 2 mobil, dan 1 motor? Berarti kalau kita ditanyakan luas lahan parkir, maka kita harus tahu juga luas lahan parkir setiap kendaraannya. Jadi mobil berapa, truk berapa, motor berapa. Kita misalkan dulu. Misalkan luas untuk motor itu R, luas parkir untuk mobil itu L, dan luas parkir untuk truk itu T. Pemisahan ini sesuai dengan kalimat pertama di soal nomor 5. Langsung kita lanjut lagi bacanya. Lahan parkir yang dibutuhkan truk adalah 5 kali lipat lahan parkir motor. Berarti kita bisa tuliskan kalau truk itu sama dengan 5 motor. Kalau dalam matematisnya bisa tuliskan seperti ini. T sama dengan 5R gitu kan. Cuman karena variabelnya ingin di ruas kiri semua, maka langsung pindahkan. T dikurang 5R sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, lahan parkir 3 mobil sama dengan lahan parkir sebuah truk dan motor. Jadi 3 mobil sama dengan truk tambah motor. Kalau kita pindahkan ruasnya semua, berarti 3L, kan mobil tadi L, dikurangi truk, dikurangi motor sama dengan 0. Jadi 3L dikurang T dikurang R sama dengan 0. Selanjutnya, jika sebuah truk, mobil, dan motor parkir secara bersamaan, maka membutuhkan lahan seluas 16 meter persegi. Maka truk, mobil, dan motor itu 16 meter persegi, berarti L tambah T tambah R sama dengan 16. Kita bisa coba ya langsung selesaikan soal nomor 5 ini dengan metode campuran. Hingga nanti dapat kesimpulan akhirnya luas lahan parkir yang diminta. Di sini berarti kita coba eliminasi dulu L pada persamaan 2 dan 3. Boleh ya? Jadi ini tuh clue-nya adalah eliminasi satu variabel secara konsisten. Misalkan di sini kita akan eliminasi L untuk persamaan 2 dan 3. Maka persamaan 3-nya kita kali 3 dan persamaan 2-nya kita kali 1. Apa tujuannya? Supaya variabel L-nya itu memiliki koefisien yang sama-sama 3. Gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah sama-sama 3 berarti kita bisa kurangkan. Maka variabel L-nya itu tereliminasi, tersisa 4T ditambah 4R sama dengan 48. Karena kelihatan 4 semua, boleh ya kita bagi 4 ke dua ruas. Maka T ditambah R sama dengan 12. Nah, ini persamaan keempat. Oke, perhatikan persamaan 4 ini memiliki variabel T dan R. Dan persamaan 1 pun memiliki variabel T dan R. Bisa nggak kalau kita langsung gunakan dua persamaan tersebut untuk kita langsung eliminasi lagi satu variabelnya? Bisa ya, karena ini sama aja kita mengerjakan SPL Devi. Maka eliminasi misalkan T pada persamaan 1 dan 4. Maka persamaan 4 dikali 1, persamaan 1 dikali 1. Tujuannya juga sama untuk menyamakan koefisien dari variabel T. Karena sama-sama koefisiennya 1 untuk T-nya, maka sama ini juga dikurang. Oke, tersisa 6R sama dengan 12, maka R-nya sama dengan 2. Karena R-nya sudah ketemu, boleh langsung kita substitusikan ya R-nya ke antara persamaan 1 dan 4 untuk selanjutnya memperoleh nilai T. Misal, substitusi R sama dengan 2 ke persamaan 4. Maka T tambah R sama dengan 12 berubah jadi T tambah 2 sama dengan 12. Maka sudah dipastikan bahwa T-nya 10. Nah, R-nya 2, T-nya 10. Bisa kita langsung peroleh nilai L. Kita substitusikan langsung ke persamaan ketiga. Berarti L tambah T tambah R sama dengan 16 berubah jadi L tambah 10 tambah 2 sama dengan 16. Maka L-nya adalah 4. Oke, tadi pertanyaannya
luas lahan parkir, 1 truk, 2 mobil, dan 1 motor. Berarti itu adalah 1T tambah 2L tambah 1R. Berarti 10 tambah 2 kali 4 tambah 2. Jadi 20. Maka kesimpulannya, jadi luas lahan parkir untuk 1 truk, 2 mobil, dan 1 motor adalah 20 meter persegi. Bisa ya? Selanjutnya, soal ke-6. Nah, ini juga sama. Kita baca dulu kalimat terakhirnya. Berapakah bilangan yang dimaksud? Oke, kita mulai langsung dari kalimat pertama. Suatu bilangan terdiri dari 3 angka. Ini familiar ya sama soal yang tadi kita sudah kerjakan. Jadi di sini kita misalkan dulu. R untuk angka ratusan, P untuk angka puluhan, dan S untuk angka satuan. Kemudian, RPS. Jadi R di posisi ratusan, P di posisi puluhan, dan S di posisi satuan. Jadi RPS itu suatu bilangan. Oke, kemudian kita baca kalimat selanjutnya. Jika ketiga angka pada bilangan tersebut dijumlahkan, maka hasilnya adalah 9. Berarti R tambah P tambah S sama dengan 9. Kemudian selanjutnya, angka puluhan adalah 3 kali angka satuan. Berarti P sama dengan 3S. Selanjutnya, angka satuan adalah angka ratusan ditambah 1. Berarti S sama dengan R ditambah 1. Oke, kita sederhanakan dulu bentuknya supaya semua variabel di satu ruas dan satunya lagi konstanta. Sehingga tetap ya, ini R tambah P tambah S sama dengan 9. P dikurang 3S sama dengan 0, dan yang terakhir, S dikurang R sama dengan 1. Untuk soal nomor 6 ini, kita juga akan coba kerjakan, tapi menggunakan metode determinan. Oke, kita langsung mulai. Berarti yang pertama, kita akan buat matriks dari SPLTV yang sudah kita tentukan. Nah, untuk variabel R, itu koefisiennya ada 1, 0, min 1. Kemudian P ada 1, 1, 0, dan S ada 1, negatif 3, 1. Kemudian konstantanya ada 9, 0, 1. Jadi ini benar-benar tinggal pindahkan koefisien dan konstanta dari SPLTV yang sudah kita tentukan. Baris pertama pada matriksnya adalah persamaan pertama. Baris kedua, persamaan kedua, dan baris ketiga adalah persamaan ketiga. Paham ya? Setelah dapat matriksnya, langsung kita tentukan determinan dari matriks RPS. Nah ini, determinan dari matriks yang berisi RPS. Jadi tinggal pindahkan koefisien R, P, dan S-nya. Jangan lupa ulang 2 kolom di awal gitu ya. Oke, ini akan kita kerjakan dengan metode Sarus, jadi kita akan kali secara diagonal. Mulai dari diagonal kiri atas ke kanan bawah, tandanya positif, kita tinggal kalikan, berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Ditambah 1 kali negatif 3 kali negatif 1 sama dengan 3. Ditambah 1 kali 0 kali 0 sama dengan 0. Dikurang dengan diagonal yang warna orange. Nah, jadi dikurang negatif 1 tambah 0 tambah 0. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ini determinannya. Kemudian kita akan cari DR. Nah, DR ini sama dengan D, cuman untuk kolom R-nya ini kita ubah dengan kolom konstanta. Kemudian jangan lupa diulang 2 kolom di awal. Nah, kita kalikan juga secara diagonal sama seperti D. Ada yang dari kiri atas ke kanan bawah, ada yang dari kanan atas ke kiri bawah. Pertama kita kalikan dulu dari diagonal kiri atas ke kanan bawah. Nah, maka hasilnya adalah 9 ditambah negatif 3 ditambah 0. Nah, dikurangi dengan yang dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi dikurangi 1 tambah 0 tambah 0. Ini pokoknya contohnya ada di D yang di atas, tinggal dilihat. Pokoknya yang diagonal hijau dikurangi diagonal yang orange. Maka hasil untuk DR-nya adalah 6 kurangi 1 sama dengan 5. Nah, kalau DR-nya 5 berarti R-nya adalah DR dibagi D. Maka 5 dibagi 5 sama dengan 1. Oke, gitu ya. Jadi
kita harus mengetahui D dan DR-nya untuk menentukan variabel R. Nah, kalau ini kita full mau kerjakan menggunakan metode determinan, berarti selanjutnya kita akan mencari DP. Sama seperti tadi, cuman variabel P-nya yang kita ganti dengan konstanta. Gitu. Kemudian kita jangan lupa ulang 2 kolom pertama dan dikalikan secara diagonal, pokoknya hijau dikurangi yang orange. Nah, itu seperti di contoh yang D. Oke, hasilnya adalah 0 tambah 27 tambah 0 dikurang 0 tambah negatif 3 tambah 0 sama dengan 27 ditambah 3 sama dengan 30. Berarti P-nya DP per D, yakni 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kemudian terakhir adalah DS. Nah, ini variabel S-nya yang diganti dengan K. Kita ulang 2 kolom pertama, dikalikan secara diagonal juga, menghasilkan 1 tambah 0 tambah 0, dikurang negatif 9 tambah 0 tambah 0. Maka hasilnya 1 tambah 9 sama dengan 10. Maka variabel S-nya itu DS per D sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, jadi kesimpulannya adalah bilangan RPS yang dimaksud yakni 162. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Kita baca juga kalimat terakhirnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Afika, Bria, dan Cindy dapat menyelesaikan soal tersebut sendirian? Jadi kita bisa simpulkan, ini ada suatu soal yang harus dikerjakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan masing-masing orang di sini untuk menyelesaikan soal yang disajikan. Oke, kita misalkan dulu, kita harus tahu dulu bahwa total soal dibagi lama waktu pengerjaan adalah jumlah soal per harinya. Kita harus tahu jumlah soal per hari yang mampu dikerjakan oleh Afika, Bria, dan Cindy untuk mengetahui lama waktu mereka mengerjakan. Nah, kita misalkan dulu ya. Lama waktu pengerjaan Afika misalkan A, untuk Bria B, untuk Cindy C. Nah, kita langsung mulai baca di kalimat pertama. Terdapat 120 soal matematika yang ditugaskan secara berkelompok, dengan asumsi bahwa setiap siswa mengerjakan soal yang berbeda. Oke, berarti soalnya ada 120. Dan kita dapat simpulkan kalau jumlah soal yang selesai dikerjakan masing-masingnya untuk Afika itu 120 dibagi A, di mana A-nya adalah lama Afika mengerjakan. Nah, untuk Bria berarti 120 dibagi B. Untuk Cindy berarti 120 dibagi C. Paham ya? Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Katanya jika suatu kelompok terdiri dari Afika, Bria, dan Cindy, maka mereka dapat menyelesaikan soal tersebut dalam waktu 2 hari. Berarti 120 per A ditambah 120 per B ditambah 120 per C sama dengan 120 dibagi 2. Ya, jadi kalau Afika, Bria, dan Cindy kerjain sama-sama, itu 2 hari. Nah, cara nulisnya adalah di layar. Gitu. Kemudian selanjutnya, jika suatu kelompok hanya terdiri dari Afika dan Bria, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah 4 hari. Berarti 120 per A ditambah 120 per B sama dengan 120 dibagi 4. Selanjutnya, jika suatu kelompok hanya terdiri dari Afika dan Cindy, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah 3 hari. Berarti 120 per A ditambah 120 per C sama dengan 120 dibagi 3. Oke, kita bisa sederhanakan sebenarnya. Kita bagi kedua ruas dengan 120, maka diperoleh 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C sama dengan setengah. Untuk yang kedua, 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 1 per 4. Untuk yang ketiga, 1 per A ditambah 1 per C sama dengan 1 per 3. Jadi sebenarnya ini ingat aja kalau ada soal di mana kalau banyak variabel yang terlibat, kayak tadi kan, Afika, Bria, dan Cindy ngerjain bareng itu 2 hari selesai. Tapi kalau cuma 2 orang, berarti kan harinya lebih lama kan. Jadi, ini kita gunakan konsep persamaan berbalik nilai. Jadi, variabelnya itu di bawah.
Jadi 1/A tambah 1/B tambah 1/C itu sama dengan setengah. Ini maksudnya adalah Afika, Bria, dan Cindy menyelesaikan setengah dari 120 soal yang tersedia dalam sehari. Nah, kalau misalkan untuk yang kedua, 1/A tambah 1/B sama dengan 1/4, itu artinya adalah Afika dan Bria itu mampu menyelesaikan 1/4 dari soal yang tersedia dalam waktu sehari. Sedangkan kalau 1/A ditambah 1/C sama dengan 1/3, berarti Afika dan Cindy dapat menyelesaikan 1/3 dari soal yang diberikan dalam waktu 1 hari. Gitu. Jadi kan terbukti ya kalau bertiga itu lebih cepat karena setengahnya dapat selesai. Oke, jadi ingat kalau misalkan semakin banyak orang itu semakin sebentar waktu pengerjaannya, maka gunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Kita lanjut lagi, kita akan kerjakan. Nah, ini jangan lupa tadi pemisalannya. Lama waktu pengerjaan Afika itu A, Bria itu B, dan Cindy itu C, dan total soal dibagi lama waktu pengerjaan adalah jumlah soalnya per hari. Nah, tadi kan persamaannya ada 3 ya, yang udah kita tentukan, persamaan 1, 2, dan 3. Kalau seperti ini bentuknya, maka ini bukan SPLTV karena setiap variabel itu bukan berderajat 1. Maksudnya adalah variabelnya itu jangan pecahan gitu karena susah dicarinya dan dia bukan linear. Untuk itu kita harus memisalkan. Nah, kita misalkan 1/A-nya sama dengan X, 1/B-nya sama dengan Y, dan 1/C-nya sama dengan Z. Maka diperoleh X tambah Y tambah Z sama dengan setengah, X tambah Y sama dengan 1/4, dan X tambah Z sama dengan 1/3. Oke, kita langsung kerjakan dulu. Bisa menggunakan metode substitusi eliminasi atau campuran, atau juga bisa menggunakan determinan. Atau mau dicampur antara substitusi, eliminasi, dan determinan, itu bebas banget. Intinya dari perhitungan diperoleh, ternyata X-nya sama dengan 1/12, dan Y-nya sama dengan 1/6, Z-nya sama dengan 1/4. Nah, ini boleh ya kalian nanti cari, di pause dulu videonya, kemudian tentukan dulu bener nggak sih X-nya, Y-nya, Z-nya seperti di layar. Selanjutnya, karena kita bukan mencari X, Y, dan Z, melainkan A, B, dan C, maka X-nya diganti jadi 1/A. Nah, jadi 1/A sama dengan 1/12. Maka A-nya adalah 12 hari. Begitupun untuk yang Y, maka Y-nya sama dengan 1/B, sama dengan 1/6. Sehingga B-nya sama dengan 6 hari. Dan yang terakhir, 1/C, itu Z-nya sama dengan 1/4. Maka C adalah 4 hari. Oke, kesimpulannya berarti, jadi secara berturut-turut, Afika, Bria, dan Cindy dapat mengerjakan 120 soal selama 12 hari, 6 hari, dan 4 hari. Nah, kalau misalkan kita diminta untuk berapa kira-kira soal yang dapat dikerjakan masing-masingnya per hari, ini tinggal dibalikin lagi aja. Jadi kalau ditanya jumlah soal, kalau kita udah punya jumlah harinya, berarti jumlah soalnya itu tinggal 120 soalnya dibagi jumlah hari masing-masing. Maka diperoleh, seperti di layar, Afika itu 10 soal per hari, Bria 20 soal per hari, dan Cindy 30 soal per hari. Oke, seperti itu, paham ya? Jadi kalau kita ditanya banyak soal yang dikerjakan per hari dan kita sudah mengetahui jumlah harinya, tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi, total soal dibagi lama waktu pengerjaan sama dengan jumlah soal per hari. Gitu. Nah, nomor 7 versi 2 ini pertanyaannya beda sama yang tadi. Ini pertanyaannya langsung ke berapa banyak jumlah soal yang dapat dikerjakan oleh Afika, Bria, dan Cindy masing-masing per harinya. Langsung nanya ini jumlah soal, bukan lama waktu pengerjaan. Oke, kita baca dari atas ya. Terdapat 120 soal matematika yang ditugaskan secara berkelompok dengan asumsi bahwa setiap siswa mengerjakan soal yang berbeda. Kayak tadi kita harus misalkan, tapi di sini pemisalannya A-nya itu adalah jumlah soal yang dapat dikerjakan oleh Afika, B-nya jumlah soal yang dikerjakan oleh Bria, dan C-nya jumlah soal yang dikerjakan oleh Cindy. Nah, kemudian kita baca lagi kalimat keduanya. Ini akan menentukan jumlah soal yang dapat dikerjakan bersama-sama per harinya. Untuk yang pertama, kita punya Afika, Bria, dan Cindy
menyelesaikan soal bersama-sama selama 2 hari. Berarti nulisnya adalah A tambah B tambah C sama dengan 120 dibagi 2. Gitu. Jadi jumlah soal yang dapat dikerjakan oleh A tambah B tambah yang C itu sama dengan jumlah soal keseluruhan dibagi hari mereka mengerjakan. Untuk selanjutnya, katanya kalau hanya Afika dan Bria itu waktunya 4 hari. Berarti A tambah B sama dengan 120 dibagi 4. Selanjutnya lagi, kalau Afika dan Cindy saja ini membutuhkan waktu 3 hari. Berarti A tambah C sama dengan 120 dibagi 3. Oke, kita sederhanakan dulu. A tambah B tambah C sama dengan 60. A tambah B sama dengan 30. A tambah C sama dengan 40. Nah, ini untuk perharinya. Jadi kebayang ya, kalau kita memodelkan seperti ini, artinya adalah Afika, Bria, dan Cindy itu 60 soal perharinya. Kalau Afika dan Bria aja, itu 30 soal per hari. Kalau Afika dan Cindy aja, itu 40 soal per hari. Gitu. Jadi, terbukti bahwa semakin banyak orang, maka semakin banyak soal yang dapat dikerjakan dalam waktu 1 hari. Nah, ini kita tinggal selesaikan, boleh menggunakan perhitungan model campuran ataupun melibatkan determinan. Ini terserah. Intinya adalah kita memperoleh kesimpulan untuk banyaknya soal yang dikerjakan oleh Afika, Bria, dan Cindy. Oke, langsung aja kesimpulannya ya. Maka, diperoleh banyaknya soal yang dapat dikerjakan oleh Afika, Bria, dan Cindy perharinya berturut-turut adalah 10 soal, 20 soal, dan 30 soal. Gitu. Jadi untuk nomor 7 versi 2 ini lebih sederhana, jadi kalian tinggal pilih. Kalau ditanyakannya adalah jumlah soal per hari, dengan model tipe soal seperti ini, maka ada 2 cara tadi kan. Bisa cari dulu jumlah harinya atau langsung mencari jumlah soal per hari. Itu terserah, tinggal gimana enaknya dan nyamannya kalian dalam mengerjakan. Yang penting adalah jawabannya benar dan lebih baik kalau lebih efektif. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat. Juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran lainnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.